Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Irfan Kamil, mahasiswa IAI Syarifuddin dari Prodi PHI, yang mana akan menjelaskan tugas dari Bapak dosen pengampu, yakni Bapak dosen Dr. Ahmad Ihwanul Mutakin MPDI. Baik, saya langsungkan saja ke pembahasannya berkaitan dengan pengertiannya dari pengertian pendekatan pembelajaran. Pengertian dari pendekatan pembelajaran di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebut KBBI, pendekatan adalah proses perbuatan dan cara mendekati suatu sikap atau pandangan tentang sesuatu, yang mana biasanya berupa asumsi atau seperangkat asumsi yang saling berkaitan. Di sini itu dicontohkan atau diibaratkan seseorang yang memakai kacamata dengan warna tertentu di dalam memandang alam sekitar. Contohnya, kacamata berwarna hijau atau merah atau kuning itu akan, semisal kalau hijau itu akan menyebabkan kehijau-hijauan, kuning akan menyebabkan kekuning-kuningan itu, dan selainnya. Langsung ke jenis-jenis pendekatan dalam pembelajaran. Di sini itu jenis-jenis pendekatan dalam pembelajaran itu ada 6. Yang pertama adalah pendekatan expository atau model informasi, yang kedua pendekatan inquiry atau discovery, yang ketiga adalah pendekatan interaksi sosial, yang keempat pendekatan tingkah laku, yang kelima pendekatan konstruktivitasme, yang keenam pendekatan kontekstual atau disebut CTL itu atau dalam kurung. Langsung ke pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu kerangka konseptual yang melukiskan prosedur secara sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Di sini saya tidak menulis langkah-langkah dari model pembelajaran tersebut, akan tetapi saya akan membacakan langkah-langkah tersebut dari model pembelajaran itu memiliki 5 langkah. Yang pertama adalah langkah tahap orientasi peserta didik pada masalah. Terus yang kedua, tahap mengorganisasikan peserta didik dalam belajar. Yang ketiga, tahap membimbing penyelidikan secara individu maupun kelompok. Yang keempat, tahap mengembangkan dan menyajikan hasil karya itu. Terus lanjut ke pembahasan dari pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan pengajaran tertentu, yaitu meliputi sifat, lingkungan, dan urutan kegiatan yang dapat memberi pengalaman belajar kepada siswa. Terus lanjut ke jenis-jenis strategi pembelajaran. Di sini itu jenis-jenis strategi memiliki 5 jenis. Yang pertama, strategi pembelajaran expository. Strategi ini adalah yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seseorang guru kepada siswa, dengan maksud agar siswa menguasai materi pembelajaran secara optimal. Terus yang kedua, strategi pembelajaran inquiry, di mana strategi ini adalah rangkaian kegiatan atau rangkaian pembelajaran yang menekankan pada
proses berpikirnya secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Yang ketiga, jenis strategi pembelajaran adalah jenis yang berbasis masalah, yaitu suatu model pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga peserta didik dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut. Terus yang keempat, jenis-jenis pembelajaran kooperatif, yang mana adalah metode pembelajaran yang menggunakan bantuan teman sebaya dalam proses belajar. Yang kelima, jenis strategi adalah pembelajaran efektif, yang mana pembelajaran ini adalah berkaitan dengan sikap yang lebih menekankan pada nilai, bagaimana seorang dapat bertindak dan dapat memilah apa yang dipandang benar dan apa yang dipandang buruk. Terus lanjut ke metode pembelajaran. Pengertian dari metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Misalnya, pada strategi discovery learning, kita dapat memakai metode problem solving atau studi kasus. Lanjut ke teknik pembelajaran. Pengertian dari teknik pembelajaran ialah merupakan cara-cara yang konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Seseorang guru dapat berganti teknik pembelajaran meskipun dalam koridor metode yang sama. Satu metode dapat diaplikasikan melalui berbagai teknik pembelajaran. Secara singkatnya, pengertian dari teknik pembelajaran itu adalah cara-cara yang konkret atau cara-cara yang gampang yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Jadi teknik itu cara-cara yang gampang lah untuk digunakan pada metode pembelajaran gitu. Terus misalnya ada yang bertanya, apakah beda teknik dan taktik itu? Ya jelas beda, karena kalau taktik itu adalah suatu siasat atau akal yang dirancang sebelum pembelajaran atau permainan lah gitu. Sedangkan teknik adalah suatu langkah yang dilakukan dalam kegiatan berlangsung dalam suatu pembelajaran, bukan sebelum pembelajaran akan tapi dalam suatu kegiatan pembelajaran. Saya langsung saja, dari sekian banyaknya pembahasan yang sudah saya baca, di sini ada perbedaan dari pengertian sebelumnya. Perbedaannya adalah kalau pendekatan itu lebih menekankan pada strategi dalam perencanaan, sedangkan metode lebih menekankan pada teknik pelaksanaannya. Pendekatan yang menekankan pada strategi pelaksanaan. Yang dimaksud itu adalah di mana kita melakukan strategi atau merencanakan sesuatu itu harus ada pendekatan terlebih dahulu. Metode lebih menekankan pada teknik. Lah, yang dimaksud itu yang dimana kita itu mau menerapkan teknik
itu harus ada metode terlebih dahulu. Terima kasih. Mungkin cukup ini yang saya jelaskan atau yang saya sampaikan. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua yang sedang menonton. Saya mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.